Belum lama ini Marshanda mengunggah sebuah kejujuran hati di halaman media sosialnya. Dengan memakai kacamata, Marshanda menunjukkan air matanya yang menetes, pertanda ada rasa sakit yang bergejolak di dada. Di hari ia menangis, aktris berusia 36 tahun ini juga mengunggah isi percakapannya dengan sang mama Rianti Sofyan. Di sana, Marshanda yang biasa disapa Caca berterus terang bahwa ia merasa menjadi orang paling sial gara-gara mengidap bipolar. Belum lama ini Marshanda mengunggah sebuah kejujuran hati di halaman media sosialnya. Dengan memakai kacamata, Marshanda menunjukkan air matanya yang menetes, pertanda ada rasa sakit yang bergejolak di dada. Di hari ia menangis, aktris berusia 36 tahun ini juga mengunggah isi percakapannya dengan sang mama Rianti Sofyan. Di sana, Marshanda yang biasa disapa Caca berterus terang bahwa ia merasa menjadi orang paling sial gara-gara mengidap bipolar. Manusia itu kan pasti ada fase di mana dia kadang-kadang survive, kadang-kadang strong, kadang-kadang dia mellow. Itu sih ya hukum rotasi kehidupan lah, normal lah gitu. Caca itu orangnya survive ya, dia tuh tetap gitu, terus bisa mengendalikan segala sesuatu apapun dengan baik lah, nggak pernah juga menghardik urusan orang lain dan lain-lain gitu loh. Dia tuh inilah oke lah gitu loh. Cuma ya di saat seperti itu ya pasti normal lah, butuh motivasi, butuh lingkungan yang mensupport. Seorang Marshanda yang sedari kecil sudah menjadi idola, sudah menjadi artis laris, bahkan selalu jadi tokoh utama sebuah film, justru merasa menjadi orang paling rapuh. Marshanda bahkan merasa sial jika dibandingkan dengan orang lain yang tidak mengidap gangguan mental seperti bipolar disorder. Rasa, keresahan, sikap, dan lain-lain. Secara fisik, Marshanda memang terlihat sehat ragawi. Namun di dalam pikiran, perasaan, dan keseluruhan jiwanya, Marshanda lelah menghadapi penyakit ini. Gangguan mental ini bikin Marshanda kewalahan. Di satu penggalan waktu, Marshanda bisa begitu bahagia berlebihan. Di waktu berikutnya, Marshanda bisa mengalami depresi sampai tidak berniat menghadapi hari esok. Siapa yang sangka kalau awal mula dari gangguan mental ini diawali dari kebiasaan Marshanda ketika berusia 15 tahun, yaitu suka meminum kopi saat sedang berada di lokasi syuting. Dari penyangkalan, kondisi kejiwaan Marshanda malah semakin tidak karuan. Bipolar yang katanya harus dirawat menjadi semakin menjadi lantaran Marshanda bersikukuh menolak diagnosa tersebut. Akhirnya Caca lelah sendiri. Akhirnya Caca menerima dan menjalani sekuat tenaga untuk bisa hidup normal. Ketika Caca mengalami sebuah kekacauan hidup, yaitu saat ia bercerai dengan sang suami Benny Kasyafani, Caca sebagai ibu sampai-sampai tidak berdaya untuk memperjuangkan hak asuh anak. Caca punya alasan yang kuat soal ia pasrah melepaskan hak asuh Shena ke tangan sang mantan suami. 2 malam lalu, I had a very interesting conversation with my daughter. Ini tuh berasal dari ketakutan gue yang kadang-kadang masih suka muncul after 10 years berpisah dengan ayahnya Sienna. Waktu proses cerai dan gue tidak naik banding untuk fight harder untuk memenangkan hak asuh atas Sienna. Karena gue percaya bahwa mantan suami gue adalah seseorang yang dewasa dan kita akan bisa co-parenting sebaik yang kita bisa. Tapi tetap aja pada saat itu beberapa orang dekat gue termasuk pengacara gue sampai ngomong kayak gini, Cak, kalau kamu sekarang nggak naik banding, suatu hari nanti Sienna akan datang ke kamu dan dia akan marah. Dia akan bilang dia kecewa sama kamu karena nggak berjuang lebih keras untuk memenangkan hak asuh supaya kamu bisa tinggal satu rumah dan mengasuh dia sepenuhnya.
even with the fear I had after my lawyer said that to me in that time, gue tetap memutuskan untuk continue with my blind faith to God, yaitu tidak berantem, berperang lebih jauh dengan naik banding dan menciptakan memori bahwa ayah dan ibu tuh berantem waktu aku kecil di kepalanya Sienna. I don't want that. That's why I didn't fight for the custody. Dia setiap weekend putrinya tuh sama Caca. Setiap Sienna itu kalau sekolah sama papahnya. Tapi kalau weekend dia selalu kok. Waktu itu aja nih, ntar lagi Sienna dateng gitu-gitu. Sienna, darah daging Marshanda, pada akhirnya yang menjadi obat bagi Marshanda. Segala kerapuhan Marshanda sebagai manusia yang mengidap gangguan kesehatan mental bisa dikuatkan berkat kehadiran seorang Sienna. Caca yang semakin memuja anaknya mengunggah video singkat di laman media sosialnya. Videonya tentang pertumbuhan Sienna dari kecil hingga remaja, isinya tentang bahagia. Tapi banyak orang yang justru terharu menyaksikan video Caca dan Sienna tersebut. Terus ibu nunjukin Sienna soalnya Nena belum tahu. Terus habis itu pas Sienna lihat playgroundnya cantik banget, ada kupu-kupu. I love you too. Kapan-kapan kita nginep lagi ya? Iya. Belum deh, kirain mobilnya, taunya bukan. Tak terbayangkan pergulatan batin yang dihadapi Marshanda sebagai pengidap bipolar. Keinginan untuk menyudahi rasa sakit seringkali terbersit dari pikirannya. Namun tetap saja para penggemar masih bisa melihat Marshanda tampil sebagai seniman yang berbakat. Ada berderet judul film dan sinetron yang menghibur lantaran dibintangi Marshanda. Di antara kerapuhan mentalnya, Marshanda juga tetap ingin menjadi ibu yang baik, apalagi semenjak Sienna memutuskan untuk tinggal bersama Marshanda. Salah satu cita-cita parenting gue adalah menjadi orang tua yang merupakan tempat aman untuk Sienna, anak gue, berkomunikasi. Gue nggak mau sampai datang hari di mana anak gue merasa atau disebut-sebut sama orang terdekatnya sebagai an impossible person. You're an impossible person, you're a difficult person to deal with. Gue gak mau itu terjadi karena Sienna tidak punya rasa percaya diri, rasa nyaman dan aman, dan tidak punya skill untuk berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya, entah itu temannya, entah itu pasangannya. Karena it must be a painful feeling to be labeled as an impossible difficult person. Semua orang belajar berkomunikasi pertama kalinya itu adalah bersama orang tuanya. Beberapa ini sih minggu lalu sih cuma sekedar WA aja, hai Ca, gini ya Fik, bagaimana kabar gitu. Dulu kan ya ketemu lah, pasti pernah beberapa kali ketemu gitu. Tapi kalau belakangan ini jarang sih. Ca, kalau butuh quote-quote dari aku, kamu tinggal ngomong aja. Kamu tahu kan aku penulis motivasi gitu loh. Meskipun kadang motivasi aku jadi ketawaan, justru tertawa kamulah yang bener-bener menurut aku bisa jadi kebahagiaan buat kamu dan orang di sekitar kamu. Kalau kamu butuh bercerita tentang apapun, meskipun aku banyak gagal di dalam hidup, tapi aku akan menceritakan kegagalan aku agar kamu gak gagal gitu loh. Terus kalau ada hal apapun, kamu lapar, aku siap bawain makanan kesukaan kamu, spaghetti juga. Pokoknya kapanpun 25 hours, udah bukan 24 lagi ya, 25 hours sang gladiator siap langsung datang bawa kuda Romawi pokoknya untuk mendengarkan cerita kamu, untuk membawa kamu yang ceria. Oke? Terima kasih. Semangat Caca, Caca, Caca buat kamu, teman-teman aku semuanya. Caca, Caca, Caca.
Pengakuan Ariel Tatum dan Marshanda yang jujur dan apa adanya bahwa di balik pesona kecantikan mereka ada jiwa yang bermasalah bukanlah sebuah aib. Justru menyadari sejak dini bahwa ada yang salah membuat mereka mau untuk merawat kejiwaan walaupun susah payah. Yang teranyar, aktor sinetron Robby Tremonti juga sempat mengaku punya gangguan kejiwaan. Namun Robby tidak terima jika riwayat penyakitnya itu terus dihubung-hubungkan dengan kisah kontroversi yang ditulis di buku Aurelie Mooremans. Sampai sekarang Robby masih bersikukuh bahwa ia tidak menyakiti Aurelie seperti tokoh antagonis Bobby yang ditulis Aurelie di buku Broken Strings. Seperti ini, dari awal saya nggak mau berkonflik. Saya diam. Saya cuma minta hal yang paling simpel, 16 tahun. Saya dibilang KDRT, dibilang manusia keji, manusia busuk. Saya cuma butuh pemulihan nama baik saya. Muka saya emang begini. Tapi apakah itu dasar? Saya orang kasar. Jangan dipelintir lagi. Oh, pura-pura nangis 16 tahun. Saya cuma mau pemulihan nama baik saya, nggak ada saya mau bersangkutan dengan hukum. Ini aja saya maafkan pihak kalian. Teman-teman semua seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini, saya dan keluarga besar saya cuma ingin hidup tenang.